Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Astuti SPD. Di kelas 11 awal semester ganjil ini, materi matematika yang akan kalian pelajari yaitu bab trigonometri. Setelah kalian menyimak pembahasan materi ini, jangan lupa isi absen pada link Google Form yang tersedia di channel YouTube video pembelajaran ini. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. Pada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di titik B. Theta itu adalah lambang sudut. Lambangnya seperti angka 0, ada garis tengahnya. Selain theta, nanti ada lambang sudut yang akan kita gunakan yaitu alfa. Lambangnya seperti huruf A kecil. Selain itu juga ada yang namanya beta. Lambangnya seperti huruf B. Nah, di sini kita pakai lambang theta. Theta adalah besar sudut A. Selanjutnya ada sisi AB. Sisi AB adalah sisi samping sudut theta. Sisi AB itu kalau dilihat di gambar segitiga, dia letaknya ada di samping sudut theta. Nah, selanjutnya ada sisi BC. Sisi BC adalah sisi depan sudut theta. Sisi BC ini letaknya di depan sudut theta. Bisa dilihat di gambarnya ya. Selanjutnya ada AC. Sisi AC itu adalah sisi miring. Nah, sisi miring ini adalah sisi terpanjang segitiga siku-siku. Ada 3 perbandingan trigonometri, yaitu sinus atau disingkat sin, lalu kosinus disingkat kos, dan tangen disingkat tan. Nah, yang pertama itu sinus atau kita singkat sin. Sinus adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Sinus dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini yang akan kita cari perbandingan sudut theta yang ada di titik A atau di sudut A. Jadi sin theta sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring. Atau untuk memudahkannya kita singkat dengan demi sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depan itu adalah panjang BC dibagi sisi miringnya panjang AC. Jadi sin theta itu perbandingannya BC per AC. Selanjutnya kebalikannya. Kebalikan dari sinus atau sin theta itu adalah kosekan theta, disingkat kosek theta. Dirumuskan dengan kebalikan dari sin, yaitu sisi miring dibagi sisi depan sudut, atau mi dibagi D, sama dengan AC dibagi BC. AC per BC itu adalah kebalikan dari nilai sin theta. Yang kedua itu kosinus atau disingkat kos. Kosinus adalah perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miring. Kosinus dapat dirumuskan dengan cos theta sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Atau untuk memudahkan mengingatnya kita singkat dengan sami perbandingannya. Sisi samping dibagi sisi miring, di mana sisi samping itu adalah panjang sisi AB dibagi panjang sisi miring adalah AC. Jadi untuk nilai cos theta itu perbandingannya AB per AC. Selanjutnya kebalikan dari cos, dia dirumuskan dengan sekan theta. Sekan theta itu kebalikan dari nilai cos theta, yaitu sisi miring dibagi sisi samping sudut, atau disingkat misa, miring dibagi samping.
di mana nilai perbandingannya kebalikan dari nilai cos theta, yaitu AC per AB. Yang ketiga itu ada tangen atau disingkat dengan tan. Tangen adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping. Tangen dapat ditentukan dengan rumus tangen theta sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, atau agar lebih gampang mengingatnya kita singkat dengan desa, sisi depan dibagi sisi samping, di mana sisi depan itu adalah garis atau sisi BC dibagi dengan sisi sampingnya yaitu sisi AB. Jadi untuk tangen theta perbandingannya BC per AB. Selanjutnya kebalikan dari tangen theta itu kotangen theta. Nilainya juga kebalikan dari tangen theta. Sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut atau SA per D, di mana sisi sampingnya AB dibagi sisi depannya BC, sehingga kebalikan kotangen theta itu kebalikan tangen theta, yaitu AB per BC. Nah, kita ingat lagi yuk teorema Pitagoras. Dulu di SMP kalian udah belajar kan ya? Nah, misalkan ada segitiga ABC di mana panjang sisi miring itu disimbolkan dengan huruf C kecil, panjang sisi alasnya A kecil, dan sisi tegaknya itu B kecil. Sehingga rumus Pitagorasnya, jika yang ditanyakan sisi miring itu dirumuskan dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Atau dituliskan juga C sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, selanjutnya kalau yang ditanyakan sisi alasnya, sisi miringnya sama sisi tegaknya diketahui. Itu dirumuskan dengan A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Atau dituliskan dengan A sama dengan akar C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah, selanjutnya kalau yang ditanyakan sisi tegaknya, yang diketahui sisi miring dan sisi alas, maka dirumuskan B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Atau bisa dituliskan B sama dengan akar C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB sama dengan 3 cm dan panjang BC 4 cm. Tentukan semua perbandingan trigonometri di sudut C. Jadi dari soal ini kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya di titik B. Nah, yang ditanyakan perbandingan trigonometrinya di sudut C. Sehingga kita misalkan sudut C itu kalau tadi di pembahasan yang awal itu pakai lambang sudut theta, di sini kita pakai lambang sudut alfa. Ini digambarkan ya seperti gambar berikut. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, panjang AC itu belum diketahui. AC itu adalah sisi miring segitiga siku-siku ABC. Jadi kita cari dulu panjang AC dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, dirumuskan dengan AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC sama dengan akar panjang AB-nya 3 pangkat 2 ditambah BC-nya 4 pangkat 2. AC sama dengan akar 3 pangkat 2 9 ditambah 4 pangkat 2 16. Jadi panjang AC sama dengan akar 9 tambah 16 yaitu akar 25. AC sama dengan akar 25 itu sama dengan 5. Sehingga diperoleh perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ABC yaitu
Untuk sin alfa itu perbandingannya demi. Tadi kan penyingkatannya demi ya. Sin alfa itu demi sama dengan 3/5 sisi depannya. 3 sisi miringnya 5. Selanjutnya kebalikannya. Di samping untuk kosekan alfa itu mi dibagi D. Kebalikan dari 3/5 yaitu 5/3. Selanjutnya untuk cos itu rumusnya sami sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya 4 dibagi sisi miringnya 5. Kebalikan dari cos alfa yaitu sekan alfa. Sehingga perbandingannya 5/4. Tinggal dibalik aja ya. Selanjutnya untuk tangen alfa. Tangen alfa itu dirumuskan dengan desa. Sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 3 dibagi sisi sampingnya 4. Nah, untuk kebalikan dari tangen alfa yaitu kotangen alfa, di mana nilai perbandingannya kebalikan dari tangen alfa, yaitu 4/3. Latihan soal. Setelah kalian memahami penjelasan yang tadi, coba kalian kerjakan soal. Yang nomor 1, diketahui segitiga ABC siku-sikunya di C dengan panjang AC 12 cm dan panjang BC-nya 5 cm. Tentukan semua nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Terlebih dahulu gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Tentukan siku-sikunya ada di titik mana. Yang kedua, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB 4 cm dan panjang AC 5 cm. Tentukan semua perbandingan trigonometri di sudut C. Ini juga sama, gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Selamat mengerjakan, terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan mengerjakan soalnya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.